Baik, kita mulai aja ya. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang hari ini dapat mengikuti sharing session pada malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak dan juga sudah meluangkan waktunya pada malam hari ini. Hari ini saya akan sharing session terkait dengan budaya positif, ya, budaya positif ini adalah modul ya, modul 1.4 di modul guru penggerak yang mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang sudah paham, ada yang sudah pernah mempelajarinya, ada juga yang mungkin belum. Izin share screen sebentar. Ya, alhamdulillah sudah saya rekam. Sudah tampil ya Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Hendra Susanto, calon guru penggerak angkatan 6 dari SDIT Al-Haraki. Ini adalah fasilitator kami, yaitu Ibu Yuyun Eka Susanti. Kemudian ada pengajar praktiknya, ada Bapak Muhammad Nur Aziz. Nah, pada kesempatan hari ini saya ingin sharing session terkait dengan budaya positif, itu menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Selamat datang guru-guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung untuk mewujudkan disiplin positif. Jadi hari ini kita akan mempelajari terkait dengan disiplin positif di sekolah ataupun di manapun kita berada. Konsep utama terkait dengan budaya positif yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga ada kebutuhan dasar manusia. Yang keempat adalah motivasi perilaku manusia. Nanti akan satu persatu coba saya bahas terkait dengan konsep utama budaya positif. Selanjutnya yang keempat itu ada posisi kontrol restitusi. Kemudian ada keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi paradigma belajar yang terbaru ini sesuai dengan kurikulum Merdeka, ada tambahan terkait dengan profil pelajar Pancasila yang digalangkan oleh Kementerian Pendidikan, ya, Kemendikbud, yang dipimpin oleh Menteri Nadiem Makarim. Disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin itu dimaknai sesuai dengan yang dilakukan seorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi dalam menerapkan disiplin ini, kita biasanya kalau untuk disiplin itu biasanya lebih ke memerintahkan kepada siswa gitu ya. Jadi tidak dari dirinya sendiri, tapi malah dia faktor eksternal yang mempengaruhinya.
Nah, dari disiplin positif itu kita sebagai seorang guru kita mengerti terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan dasar manusianya adalah bertahan hidup. Tentunya sebagai seorang manusia ya kita selalu pasti ya kebutuhan dasarnya tentang terkait dengan bertahan hidup. Bagaimana caranya bisa bertahan hidup. Kemudian kebutuhan dasar manusia juga terkait dengan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi di sini sebagai guru juga kita mengerti terkait siswa itu lagi kurangnya di mana. Apakah di kasih sayangnya, kemudian apakah di rasa diterimanya, apakah siswa itu pengen merasakan diterima di kelasnya ataupun di komunitasnya masing-masing, di kelas masing-masing. Kemudian penguasaan. Jadi kebutuhan dasar manusia terkait dengan penguasaannya ya di dalam diri seorang pendidik dan juga dalam diri siswa tersebut terkait dengan penguasaannya. Kemudian kebebasan. Kebebasan di sini bahwasanya setiap murid mempunyai rasa ingin bebas ya, tidak terkekang dengan sesuatu apapun. Kemudian motivasi perilaku manusia. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan tindakan tertentu. Jadi ini adalah motivasi yang biasanya kita lihat pada diri seorang murid. Itu biasanya kalau motivasi itu ada dari faktor dari internal dan eksternal. Nah, ini motivasi perilaku manusianya biasanya yang pertama menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi kadang kalau misalnya memotivasi manusia itu faktornya adalah dia menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi akhirnya dia terpacu motivasinya untuk berperilaku yang sesuai dengan apa yang diinginkan. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini adalah motivasi perilaku manusia yang biasanya kita lihat anak-anak sekolah dasar ataupun SMP atau SMA itu masih menginginkan adanya imbalan atau penghargaan ya, imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya telah menjawab pertanyaan, maka diberikan imbalan atau penghargaan atau hadiah kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Ini artinya dalam diri manusia sendiri atau diri siswa sendiri, dia itu mampu memberikan motivasi secara intrinsik sendiri, tidak terkait dengan adanya faktor eksternal yang mempengaruhinya. Nah, konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang pertama yaitu hukuman. Nah, jadi kalau misalnya menegakkan disiplin itu biasanya kita cenderung dengan hukuman. Nah, hukuman ini berakibatkan kepada yang dihukum itu misalnya merasa menyakitkan, kemudian tidak nyaman, kemudian ada murid yang takut misalnya terkait dengan konsep disiplin yang identitasnya yang gagal. Kemudian murid menyembunyikan kesalahannya. Nah, kadang kalau misalnya ada seorang murid yang memang sebenarnya dia melakukan kesalahan, karena dengan adanya hukuman ini dia berbohong. Ya, dia berbohong dan menyembunyikan kesalahan. Kemudian yang selanjutnya adalah murid menjadi rendah diri. Ya, muridnya menjadi rendah diri. Kemudian konsep disiplin yang dengan identitas gagal diantaranya adalah penghargaan. Tidak efektif ya dalam penghargaan ini. Kenapa? Karena cenderung kalau misalnya dalam disiplin ini siswa terlalu diberikan penghargaan terus-menerus sehingga merasa kurang efektif ya dalam memberikan penghargaan. Kadang hanya karena sesuatu baru dia melakukannya. Hanya karena imbalan ataupun iming-imingan hadiah baru siswa tersebut melaksanakannya.
tidak dari diri sendirinya masing-masing. Kemudian yang selanjutnya yaitu merusak hubungan. Nah, ini juga termasuk salah satu penghargaan yang konsep disiplinnya yang identitasnya gagal, yaitu merusak hubungan. Kadang ada beberapa siswa yang memang merasa iri terkait dengan hadiah atau penghargaan yang didapat. Yang satu, oh itu terus ya, siswa-siswa itu terus yang mendapatkan penghargaan. Jadi merasa iri, ya, merasa iri, menimbulkan rasa iri. Selanjutnya mematikan kreativitas. Nah, ini untuk penghargaan ini kadang karena sudah dipatok ya seperti ini, yang seperti ini, kemudian penghargaannya akan seperti ini, sehingga siswa itu hanya ya udah ya indikatornya ini ya yang dilaksanakan ini saja, tidak melakukan kreativitas yang lain. Selanjutnya merampas harga dirinya. Kemudian konsep disiplin dengan identitas gagal diantaranya ada konsekuensi. Ya, ini sering kita temui terkait dengan konsep disiplin dengan identitas gagal, yaitu terkait dengan konsekuensi. Jadi kalau misalnya seseorang melakukan kesalahan, maka ada beberapa konsekuensi yang harus dilaksanakan. Misalnya mengganti barangnya, atau misalnya memberikan sesuatu yang misalnya itu konsekuensi ya. Kemudian di antara konsekuensi itu penguatan jangka pendek. Jadi dalam konsekuensi ini hanya berlaku untuk jangka pendek. Setelah udah tidak ada aturan lagi, ya siswa bisa melakukan sesuatu terserah mereka. Tidak ada rasa disiplin yang timbul dalam dirinya sendiri. Jadi hanya konsekuensi ini kurang maksimal ya. Kemudian yang selanjutnya perlu memonitoring berkelanjutan. Jadi dengan adanya konsekuensi untuk menegakkan konsep disiplin ini perlu adanya terus monitoring berkelanjutan. Jadi guru terus memonitoring siswanya ya. Jadi hal ini yang kadang membuat ya banyak waktu yang tersita. Kemudian stimulus atau respons. Stimulus ini ya terkait dengan konsekuensinya. Kemudian murid menghormati peraturan. Jadi hanya peraturan itu yang dihormati oleh murid, tidak yang lainnya. Kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Jadi dengan adanya konsekuensi, hanya konsekuensi saja, terus sudah selesai gitu kan. Kalau sudah melaksanakan konsekuensinya ya sudah selesai. Tapi tidak diajak murid untuk merenungi ya apa kesalahannya itu apa ya. Kemudian solusinya seperti apa, dan berikan kebebasan untuk murid itu untuk memberikan pendapatnya. Kemudian yang terakhir yaitu konsep disiplin dengan identitas gagalnya, yaitu terkait dengan restitusi. Nah, ini biasanya ini adalah solusi yang mungkin bisa kita terapkan bersama terkait dengan restitusi yang saya pahami terkait modul 1.4 dalam pembelajaran budaya positif dari pembelajaran calon guru penggerak. Murid dalam kegiatan restitusi ini, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Ya, dalam restitusi ini tidak menyalahkan murid, ya, kemudian tidak memberikan konsekuensi, tapi duduk bersama sehingga murid tersebut bisa melaksanakan tanggung jawabnya, ya, perilakunya yang dia buat. Kemudian fokus dalam memecahkan jangka panjang. Pemecahannya dalam jangka panjang. Jadi dalam restitusi ini fokusnya dalam pemecahannya jangka panjang. Jadi akan terkesan pada murid tersebut terkait bagaimana menyelesaikan masalah disiplin yang ada di sekolah. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Dengan adanya konsep restitusi ini, murid itu merasa dihormati dirinya dan juga orang lain. Kemudian
teori kontrol dirinya memegang kontrol. Jadi dalam dirinya sendiri yang memegang kontrol, tidak ditekan, tidak diberikan konsekuensi ataupun diberikan yang memberatkan murid tersebut. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, dengan hal ini murid itu akan merasakan semangat untuk memperbaiki kesalahannya, ya, memperbaiki kesalahannya, tidak malah menjadi beban bagi murid tersebut. Nah, ini dia 5 posisi kontrol yang menurut dalam modul calon guru penggerak, diantaranya adalah penghukum. Nah, ini yang sering mungkin kita masih melihat ada oknum guru yang masih menggunakan 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum, yaitu ketika seorang guru menghukum siswanya, misalnya dengan kata-kata patuhi aturan saya, atau awas nih kalau enggak dilaksanakan saya dan sebagainya. Kemudian atau misalnya kamu selalu saja salah, menjas murid sehingga murid merasa bersalah, tertekan dan sebagainya. Kemudian yang kedua, membuat merasa bersalah. Nah, ini 5 kontrol yang posisi kontrol yang mungkin tidak kita sadari, kadang kita juga masih melakukan seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Terus ada lagi misalnya kata-kata, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu, kenapa kok begini, kenapa sih harus seperti ini, misalnya. Ini membuat murid itu merasa bersalah. Nah, ini salah satu 5 posisi kontrol yang memang masih banyak kekurangannya, ya, karena dengan hal ini siswa itu merasa bersalah di dalam dirinya, dalam dirinya sendiri. Nah, ini masih kurang baik terkait dengan bagaimana disiplin positif yang diterapkannya. Kemudian sebagai teman, nah ini yang sering mungkin lebih halus dalam menerapkan disiplin. Kadang, ayo bantulah demi Bapak misalnya, toh ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya, kemudian ada juga misalnya, ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Nah, ini murid sebagai guru sebagai teman kadang menyelesaikannya seperti itu. Kadang masih seperti itu kadang. Kemudian yang selanjutnya sebagai pemantau. Nah, ini posisi pemantau ini peraturannya apa misalnya? Kita hanya memantau terkait apa yang dilanggar oleh murid misalnya. Apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa. Nah, ini posisi guru sebagai pemantau, ya, sebagai pemantau. Kemudian yang paling dianjurkan adalah dengan posisi guru sebagai manajer, yaitu jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya. Nah, ini contoh-contohnya kata-kata yang diucapkan kepada murid. Kemudian jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki ini? Nah, ini yang sering kita lakukan, yang mungkin kita akan coba belajar terkait dengan posisi kontrol menerapkan kedisiplinan positif yang ada di sekolah kita masing-masing. Selanjutnya terkait tadi, ya, posisi kontrol, mungkin akan lebih jelasnya nanti kita coba melihat contohnya dari instruktur yang sudah ada dari YouTube ini. Mungkin tadi penjelasan saya mungkin lebih masih ngawang, ya, terkait dengan ini, mungkin bisa lebih mengerti, ya. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol
yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren!
Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30, pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren.
Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Kayak itu tadi terkait contoh-contoh dari 5 posisi kontrol yang mungkin yang sering kita temui di dalam pendidikan ataupun dalam pembelajaran di kelas. Mungkin bagaimana menurut Bapak Ibu terkait video di atas, apakah sudah pada menerapkannya? Mungkin Bapak Ibu, ada guru ITA mungkin ingin berpendapat, silakan. Guru Titin ada? Guru Ita silakan. Terima kasih guru. Yang video tadi ya, kalau menegur siswa dengan nada tinggi seperti itu, kalau untuk di SD tidak sesuai ya. Betul. Ya, tidak sesuai, pendekatannya tidak dengan suara meninggi, itu membuat siswa mengkerut hatinya ya, ketakutan jadinya. Diupayakan kalau misalkan untuk membuat siswa disiplin, pendekatannya adalah kita bukan membentak-bentak, tapi memberitahukan bagaimana seharusnya. Kalau memungkinkan kita tanya balik, seharusnya bagaimana ya, apa yang misalkan terlambat, bagaimana, apa yang bisa Ibu Ita lakukan untuk supaya kamu bisa datang lebih pagi ya, biar dia sendiri yang mencari solusinya. Oh, dirunut, kenapa sampai datangnya kesiangan, karena macet misalkan, karena alasan itu alasan yang klasik macet ya, klasik sekali. Saya katakan ke murid-murid saya, kalau kamu bilang alasan kamu terlambat karena macet, itu bukan alasan, karena sudah tahu di Jakarta ini macet. Jadi apa upayanya supaya tidak terlambat? Jangan macet itu dijadikan alasan, biar dia berpikir dan dia berargumen juga pada orang tuanya atau sopirnya bagaimana caranya supaya bisa datang ke sekolah tepat waktu. Di sekolah saya anak-anak ketentuan masuk itu pukul 7.15, tapi saya punya aturan sendiri di kelas, pukul 7 masuk ke kelas Bu Ita itu sudah terlambat, saya katakan gitu. Jadi tidak pernah kena penalti tuh, tidak pernah kena teguran dari sekolah karena keterlambatan. Karena masuk jam 7 ke kelas saya saja udah terlambat, jadi nggak mungkin kena teguran kartu merah dari gitu. Sama kita juga di sekolah kita juga terlambatnya 7.15. Memang kalau di sekolah saya itu kan memang ada layanan jemputan ya, terkait layanan jemputan. Nah, hal ini memang salah satu yang memang kita harus saling komunikasi terkait hal ini.
kadang jemputannya telat dan sebagainya itu yang mungkin kadang kita perlu komunikasi dengan berbagai pihak gitu, Guru. Baik, Guru Titin mungkin jadi sepakat ya untuk di ini ya, di posisi manajer ya kita ya, bukan sebagai posisi penghukum, bukan sebagai yang lain, kita sepakat untuk di posisi manajer ya. Tidak ada lagi guru yang memang menghukum siswa dengan alasan mendisiplinkan gitu ya, itu. Silakan. Dengan bentak-bentak. Betul. Malah anak jadi timbulnya dendam dan kebencian. Sementara saya katakan, kamu jangan pernah takut sama Bu Ita. Bu Ita tidak ada di kelas itu untuk ditakuti. Termasuk misalkan dia membuat tugas-tugas tapi lupa, tidak dikerjakan dengan tepat waktu. Jangan kamu mengerjakan sesuatu karena takut pada Bu Ita, tapi kerjakanlah betul-betul karena tanggung jawab kamu sebagai siswa. Disadarkan ke mereka bahwa mereka mengerjakan tugas-tugas bukan karena Bu Ita, bukan karena harus ini tugas orang itu kalau nggak dikerjakan nanti Bu Itanya marah. Jadi bukan itu intinya. Betul. Saya ingin membangun kesadaran diri, motivasi diri ya. Iya, jadi lebih kepada ke hati mereka. Rasanya tidak enak loh kalau kita dapat tugas tapi tidak dikerjakan. Bagaimana ya? Jadi balik lagi namanya anak-anak kelas rendah itu kan inginnya dipuji-puji ya, dikatakan siapa mau ingin hebat gitu, siapa yang mau cerdas gitu. Yang cerdas itu termasuk ada tugas-tugas yang biasanya suka kalau kita tulisannya tuh jadi makin bagus ya. Ini nulis kamu gitu kan. Jangan menuduh langsung ke anaknya. Itu tulisannya bagus buat kamu ya kan gitu, memojokkan siswa. Betul. Siapa yang mau hebat, harus bekerja sendiri. Yang hebat kamu, yang mau jadi keren dan hebat itu kamu atau orang lain, atau anak-anak saya gitu kan. Betul. Pengertiannya itu nggak langsung gitu. Jadi nggak menyudutkan, nggak menuding si anak jadi akhirnya terpojokkan, kemudian pembelaan akhirnya kan. Betul. Lalu berantai lah, kita memutus itu. Memutus itu tentu tidak anak berkelit dengan alasan apapun, langsung to the point, tapi tidak membuat anak tersebut merasa kecil hati, terpojokkan gitu. Betul. Itu sih yang dilakukan. Terima kasih Guru Ita sudah berbagi pengalaman hari ini terkait bagaimana disiplin positifnya ya di sekolah Guru Ita. Silakan Guru Titin, mungkin ada yang mungkin disampaikan. Ya, terima kasih Guru atas kesempatannya. Baik, betul sekali yang tadi Guru Hendra dan Guru Ita bilang bahwa sebenarnya sih awalnya kita mungkin pernah ya menjadi seorang hukum gitu kan, menjadi seorang teman, menjadi seorang penonton. Tapi ketika kita sudah mengetahui ilmu ini itu kan tentang restitusi, berarti kita harus berubah mindset bahwa anak itu kurang tepat jika kita melakukan dengan hukuman atau dengan memberikan penghargaan dan lain-lain. Tapi bagaimana tadi kita melakukan sebuah restitusi untuk menyadarkan bahwa anak-anak kita itu melakukan satu itu dengan penuh kesadaran. Kita kenal dengan mindset. Seperti itu. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, tapi mereka mengetahui kesalahan itu, menyadarinya, dan kemudian memperbaikinya. Jangan sampai terulang kembali dan bagaimana solusinya. Nah mungkin terkait ini ya kita harus benar-benar berkolaborasi, bekerjasama dengan baik dari semua pihak di sekolah, karena tidak mungkin semua ini dapat kita lakukan dengan sendiri. Kita sudah melakukan restitusi dengan baik, tapi kalau yang lain belum juga kan tidak menjadikan budaya positif di sekolah kita. Nah, tentunya ini menjadi sebuah tanggung jawab kita bahwa kita harus mendiskriminasi, kita harus berkolaborasi untuk mewujudkan budaya seperti ini. Karena sekarang restitusi ini juga memang sangat baik ya, sangat bermanfaat untuk kedepannya gitu. Jadi benar-benar bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk masa depan anak kita. Bahwa dimanapun mereka berada, ketika mereka salah, mereka harus menyadari dan juga bertanggung jawab harus memperbaiki kesalahan. Terima kasih kepada Belanda dan teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman Guru Ita, Guru Titin. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada,
kita lanjutkan. Ya, itu tadi Bapak Ibu terkait sharing session kali ini ya terkait dengan budaya positif. Sebenarnya memang ada beberapa materi yang belum saya tampilkan terkait keyakinan kelas ya, kemudian restitusi segitiga ya, segitiga restitusi yang mungkin perlu beberapa pemahaman lebih dari saya untuk memahami ini. Jadi ada beberapa materi yang memang belum saya sampaikan hari ini. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ada pertanyaan yang mungkin ingin didiskusikan hari ini? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada mari kita tutup sharing session hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih teman-teman semuanya, terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir hari ini. Saya Hendra Susanto, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Hendra. Ya, sama-sama. Pamit ya. Nanti bagi-bagian ya. Siap Guru. Terima kasih. Terima kasih. Teman-teman semua. Terima kasih. Pamit ya. Ya, silakan Guru Ita.